Shalom. Shalom. Nanti keluar Anda bisa membeli buku-buku yang saya tulis. Sudah banyak buku yang saya terbitkan. Kali ini saya membawa juga beberapa buku ya. Kalau nanti saudara baca itu cuma saudara mendengar cuma sebagian. Ya, saya bawa ada 8 buku dan 2 flyers yang saya karang sendiri, suku flyers ini untuk mempermudah ya orang bisa mengenal perkataan Tuhan. Mungkin ada yang sudah membaca buku-buku saya, suku. Ada buku yang seperti Tafsir Daniel, itu saya harus meneliti Alkitab itu kurang lebih 2 tahun baru bisa terbit ya. Jadi cukup lama mempelajari Alkitab, tidak pernah berhenti ya. Waktu yang diberikan cuma 2 hari, kalau mau mengerti seluruhnya itu panjang sekali. Tapi saya akan memberikan yaitu hot news, artinya berita-berita yang paling akhir yang perlu saudara perhatikan. Karena tidak mungkin lepas daripada itu ya. Oleh karena itu saudaraku, hari ini saya akan berbicara tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah nyata. Jadi saudara mesti sadar bahwa tanda kedatangan Tuhan itu sudah di depan mata. Tinggal kita percaya atau tidak. Ya, seringkali orang itu percaya itu setelah melihat. Sayang ya. Saudara jangan melihat, tapi percaya itu tanpa melihat, karena Tuhan yang berkata. Nah, itu benar ya. Untuk ini mari kita baca lebih dulu Injil Matius 16. Nanti Bapak Hadi yang selalu bersama dengan saya, kalau pergi itu membacakan dan semua bersuara bersama ya. Mari kita membacakan bersama ayat ini yang ada di layar ini ya. Semua membacakan dengan membuka suara. Berbahagialah orang yang membacakan. Jadi kalau membacakan ya jangan diam, buka mulut ya. 2, 3. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Ya, rupa langit kamu tahu membedakan. Jadi seringkali orang melihat langit, oh ada apa ini? Ya, jadi Tuhan itu bicara pakai layar raksasa. Ya, semacam ini. Ya, tapi Tuhan pakai layar langit. Untuk apa? Supaya seluruh dunia bisa melihat. Kalau pakai ini, cuma yang di gedung ini aja yang melihat. Tapi kalau Tuhan pasang layar raksasa di udara, itu supaya seluruh dunia melihat. Ya, rupa langit kamu tahu membedakan, tapi tanda-tanda zaman tidak. Lalu Tuhan kata angkatan yang jahat. Perhatikan kalau saudara tidak mempercayai perkataan Tuhan, kata Tuhan jahat. Kenapa jahat? Karena Allah itu begitu mencintai kita. Ya, Dia memberitahu. Maksudnya supaya kita jangan binasa. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Saya kira semua orang Kristen tahu apa itu Nabi Yunus. Nabi Yunus pernah dilempar ke laut. Dan dia ada di perut ikan berapa hari? 3 hari. Anda berpikir dia hidup apa mati? Mati apa hidup?
Hidup apa mati? 3 hari pasti mati. Ya, tapi heran, dia lalu bisa bangkit kembali. Karena itu, saudaraku, kita mesti mempercayai itu. Lalu dikatakan Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Apa artinya, saudaraku? Ini artinya, saudaraku, saudara lebih dulu percaya nggak cerita itu? Kalau kamu tidak percaya cerita itu, sukar mempercayai saya, kata Yesus. Karena aku juga nanti akan bangkit. Aku mati, aku bangkit. Ya, jadi saudaraku, ini mempunyai arti bahwa siapa yang percaya tanda Nabi Yunus yang mati dan bangkit, itu akan percaya juga ucapan Tuhan Yesus. Bahwa dia itu mati, bangkit, naik ke sorga, dan pasti akan datang kembali. Itu pasti. Karena itu kita mesti mengerti bahwa dalam Tuhan itu perlu kita mempersiapkan. Sebab sebelum keluaran, kalau sudah baca kitab Keluaran, Tuhan menjatuhkan hukuman-hukuman terhadap Mesir. Ya, ada 10 hukuman. Dan Tuhan itu memberitahu lebih dulu, ini loh. Tapi dikatakan Firaun keras hatinya. Walaupun sudah melihat, tapi tetap tidak percaya. Nah, begitu juga gereja Tuhan. Tuhan kasih tanda-tanda sebelum keluar. Gereja ini akan diangkat Tuhan keluar. Tapi tidak semua loh ya. Kalau saya yang mengajar, nanti saudara beli buku Last Day Warnings, lalu Antikris, ya, saudara, maka ada 2 sesi bagi gereja. Sebetulnya pengangkatan itu bukan cuma 2 sesi, masih beberapa sesi. Jadi kalau saudara membaca, Alkitab mengatakan berbahagialah mereka yang masuk dalam kebangkitan pertama. Apa artinya kebangkitan pertama? Kebangkitan pertama artinya saudara sudah bangkit, yang lain masih mati. Saudara bahagia. Tapi kalau sama-sama bangkit, saudara celaka. Semua orang nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan. Tapi yang berbahagia, bangkit lebih dulu kalau yang lain masih mati. Ternyata setelah saya mempelajari Alkitab ada 5 sesi untuk itu. Ya, tapi untuk gereja Tuhan kasih 2 sesi pengangkatan itu. Nah, kita melihat di sini ada gambar kedatangan Tuhan Yesus. Yesus, kedatangan Yesus. Ya, lalu Tuhan kasih tanda, tanda di langit, tanda di bumi. Ya. Ini supaya orang yang tidak kenal Tuhan itu diketuk hatinya melalui tanda di langit dan tanda di bumi. Ya, lalu Tuhan kasih tanda yang paling baik ini untuk kita, nubuat. Ya, nubuat. Jadi sebenarnya kita tidak perlu ini dan tidak perlu ini. Yang perlu ini. Jadi kalau saudara sudah kuat di sini, saudara tidak perlu melihat, saudara percaya. Ya, saudara, lalu Tuhan kasih tahu ada satu tanda yang sangat menentukan, itulah Israel. Itu jamnya Allah, sebab ini umat Allah. Sebab Allah punya janji dengan Israel. Lalu ada tanda satu lagi, yaitu degenerasi moral. Seperti zaman Lot, seperti zaman Nuh. Apa? Artinya moral manusia itu merosot. Itu tanda. Ya, jadi sebelum Sodom dan Gomora dibakar, ternyata lebih dulu orang-orang Sodom itu meluruk ke rumahnya siapa? Lot. Mau apa dia? Mau apa orang-orang itu? Orang-orang Sodom meluruk ke rumahnya Lot.
karena ingin melakukan homoseksual dengan 2 malaikat yang masuk ke rumah Lot. Kurang ajar enggak? Itulah sebabnya Tuhan hukum ya Sodom dan Gomora itu. Nah, ini mesti saudara sadari, ya, saudara. Jadi kita melihat di sini bahwa tanda di langit itu Tuhan kasih ada tanda yang paling besar. Semua orang di dunia tidak pernah tidak melihat yang disebut matahari, kecuali buta ya. Matahari, bulan, bintang. Siapa yang tidak pernah lihat matahari, bulan, bintang? Anda punya mata pasti melihat, ya. Namun perhatikan, matahari, bulan, bintang ini selain dijadikan Tuhan sebagai penerang, dia dijadikan sebagai tanda. Tanda itu artinya kesaksian, ya, bagi seluruh penduduk bumi. Yuk kita membaca ayat ini. Mungkin kita cuma lalu lewatkan begitu saja. Tapi ada kata-kata yang luar biasa. Mari kita baca Kejadian 1 ayat 14, semua membacakan 2, 3. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ya, jadi selain sebagai penerang, maka benda-benda itu sebagai tanda. Dan gunanya menunjukkan, perhatikan ya, menunjukkan masa-masa yang tetap. Saudara, kata tanda, bahasa Ibrani-nya od, itu suatu sinyal. Sinyal, ya, dari kata od. Od itu datang, mengiyakan, membenarkan. Jadi misalnya, saudara, kalau saudara mau melintasi perlintasan kereta api, ada bunyi ting dung, ting dung, ting dung. Saudara mesti apa? Berhenti. Kalau saudara teruskan, bisa nabrak. Ya, jadi sudah dikasih tanda. Nah, itu artinya Tuhan kasih matahari, bulan dan bintang. Kalau terjadi sesuatu, itu tanda, sinyal, alarm, ya. Dan kata yang berikut, kata masa-masa, moed atau moada, itu janji, perjanjian, appointment. Jadi saudara mengadakan satu perjanjian, jam berapa, tanggal berapa, ya. Jadi kalau begitu, saudaraku, Tuhan itu mengadakan janji-janji. Janji-janjinya melalui apa? Melalui pertemuan-pertemuan. Hari-hari raya yang kita baca di Alkitab. Ya. Nah, kita mesti mengerti, hari-hari raya Israel itu bukan sekedar upacara agama. Yang banyak sekali kalau orang Kristen sekarang, kalau enggak ke Israel itu enggak jos. Ya, ada yang sudah dibaptis ini minta dibaptis lagi. Enggak jos rasanya kalau enggak dibaptis di Sungai Yordan. Itu salah, ya. Saudara jangan, sekarang begitu banyak gereja mengadakan begitu itu, lalu keliru arah, saudaraku. Nah, di dalam perjanjian lama, saudaraku, banyak berisi perkara yang merupakan bayang-bayang. Memberikan aturan-aturan tentang apa, 7 hari raya. Ya, yang tahu yaitu hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari raya buah sulung, hari raya Minggu atau Pentakosta, hari raya Nafiri, lalu ada hari raya ke-6, hari raya pendamaian, lalu hari raya yang ke-7, hari raya Pondok Daun. Nah, saudara, 7 hari raya ini diringkas oleh Tuhan menjadi 3 hari raya. Ya, dalam perjanjian baru, Tuhan lalu mengungkap apa itu hari raya itu maksudnya. Yaitu 3 yang pertama itu diringkas,
itulah kedatangan Tuhan pertama. Lalu hari raya Pentakosta itulah kedatangan Roh Kudus. Lalu hari raya, 3 hari raya yang terakhir itulah hari raya kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, seperti ini. Sudah melihat kedatangan Tuhan pertama itu terdiri dari hari raya Paskah, Tuhan mati disalib. Hari raya roti tidak beragi, artinya Yesus mati itu supaya kita disucikan dari ragi dosa, ya. Lalu Tuhan menjadi buah sulung. Nah, jadi ini kedatangan Tuhan pertama, ya. Lalu Tuhan buat namanya hari raya Minggu, panen. Nah, nanti besok saya akan cerita ini tentang ini, ya. Betapa penting kita ini penuh dengan Roh Kudusku. Ini namanya Pentakosta, ya. Nah, kita mesti dipenuhkan Roh Kudus supaya kita bisa berbuah-buah hidup kita. Lalu ada hari raya ketiga, ini 3 hari raya ini dijadikan satu, yaitu hari raya Nafiri, hari raya pendamaian, hari raya Pondok Daun, semuanya dalam 1 bulan, bulan ke-7. Ya, dan itu menunjuk kepada kedatangan Tuhan, persiapan kedatangan Tuhan, pemberesan, bagaimana saudara harus menghadap Tuhan, dan nanti hari hanya, ya. Jadi disebut hari raya. Apa artinya? Saudara mesti mengalami sukacita. Kalau pemberesan dosa dilakukan, pasti ada sukacita, ya. Nah, saudara, tanda-tanda di langit itu menyadarkan bahwa sinyal ini sudah diberikan. Dan firman-Nya pasti terlaksana. Seperti kitab Amos 3 ayat 7. Yuk kita baca bersama ayat ini. Semua membuka mulut. 2, 3. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Sungguh Tuhan itu tidak akan melakukan sesuatu kalau Tuhan belum memberitahu. Jadi nanti kalau terjadi, jangan sudah berkata, aduh kenapa kok tidak dikasih tahu. Ya itu namanya tidak mau tahu. Ya, karena itu saudaraku, belajarlah suka membaca Alkitab. Ya, nah bulan itu dipakai Israel sebagai penanggalan, kalender, ya, untuk merayakan hari-hari raya pada masa yang ditetapkan. Karena itu umat Tuhan juga mesti mengerti, Allah itu memakai bulan sebagai tanda alamat bagi gereja. Karena itu saudara, jangan saudara pikir, oh bulan jadi darah. Bulan jadi darah, itu kan ya bisa diterangkan secara teoritis. Memang betul, semua bisa diterangkan, tapi seringkali orang lupa mau bicara. Mari kita lihat, kalau Tuhan memetik suatu ayat sampai 2 kali, berarti penting. Kalau dipetik sampai 3 kali, lebih penting. Ada yang ditulis petik 4 kali, luar biasa penting. Contohnya kalau sudah baca Injil Matius, ada cerita sama dengan Markus, sama dengan Lukas, sama dengan Yohanes. Cerita apa itu? Semua mesti ada. Kematian Tuhan, betul? Kalau kelahiran Tuhan, enggak, cuma 2 saja. Matius, Lukas. Markus enggak. Yohanes enggak. Jadi kalau 4 kali, itu sangat-sangat penting. Ya, saudara. Dan ini 2 kali Tuhan katakan. Lalu kalau saudara baca juga di Alkitab tentang kedatangan Tuhan, maka dari Kejadian terus sampai Wahyu, isinya semua kedatangan Tuhan. Banyak orang lupa bahwa kedatangan Tuhan kedua
itu ternyata ditulis 8 kali lebih banyak daripada kedatangan Tuhan pertama. Orang lupa, kalau 8 kali lebih banyak berarti jauh lebih penting. Yuk kita baca Kisah Rasul 2 ayat 19-20. Mari semua membaca, 2, 3. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia. Nah, Tuhan kasih warning sebelum datangnya hari Tuhan. Baik enggak? Baik, dia sudah kasih tahu. Ya, dengan apa? Dengan cara apa warning itu? Melalui ini, darah, api, asap, matahari, bulan. Nah, 2 benda ini, matahari dan bulan, nanti kita melihat, ini spektakuler. Karena ini besar. Ya, karena ini bisa dilihat seluruh dunia. Kalau darah, enggak. Betul? Kalau api, enggak. Saudara, nanti saya akan buat klip. Saudara, loh apa ya? Iya ternyata. Tapi saudara enggak pernah lihat. Tapi kalau bulan, wah, berita ini sudah internasional. Di TV One juga ditulis. Dan itu semua berita itu dikatakan sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia. Berarti apa? Itu goodwill Tuhan. Tuhan itu begitu baik supaya kita itu mempersiapkan diri. Aku sudah kasih alarm, aku kasih tanda di langit. Anak Tuhan masih nanti dulu apa betul toh Tuhan datang. Nanti kalau Tuhan sudah datang dan sudah mengangkat, sudah tertinggal, aduh. Saudara, masih ada kesempatan, memang masih ada kesempatan, tapi saudara seperti orang Israel, mengalami apa? Aniaya. Yang luar biasa, yang sangat besar. Alkitab mengatakan, belum pernah terjadi. Luar biasa. Belum pernah terjadi. Ya. Karena itu Tuhan itu menampilkan melalui layar raksasa. Jadi sebelum ada semacam kita ini LCD, Tuhan kasih LCD-nya di langit. Betul? Ini Tuhan sudah kasih tapi itu fenomena sajalah. Itu bisa diterangkan. Setiap terjadi peristiwa, ahli-ahli menerangkan. Nah, tadi saya berkata tanda darah. Ya, salah satu tadi, darah. Perhatikan, darah ini bicara apa sih? Kematian, betul? Kalau saudara dipotong, keluar apa? Darah. Darah berarti sengsara. Itu pasti akan terjadi. Dan beberapa tahun ini Tuhan kasih tanda-tanda dari Amerika terus Rusia terus China semua sudah mengalami. Dan hari Minggu kemarin dulu, ini berita Minggu kemarin dulu, 2 hari yang lalu, di Banda, di Maluku terjadi ini. Laut jadi darah. Semua nelayan, baru 2 hari yang lalu. Dan ini di Indonesia. Halo? Saudara tahu nggak ini? Wah, semua nelayan, ada apa ini? Terjadi apa ini kok air jadi darah? Ya, dan inilah yang terjadi.
Ini semua fenomena-fenomena alam, berarti Tuhan itu mau bicara. Nah, sekarang kita mau saksikan ini apa yang terjadi, saya cuplikan supaya saudara tahu. Ya, tayangkan. Ini tornado. Biasanya tornado itu angin. Tapi kali ini bukan angin tornadonya. Api. Api, bukan angin. Ya, angin plus api. Berhenti. Api sambil jalan itu. Ya. Jadi api itu jalan. Putar. Membakar. Ini terjadi di Brasilia. Mengerikan ya. The apocalyptic signs of water turning into blood. Bible prophecy. Air berubah jadi darah. Ezekiel 32. Sesuai dengan Yeskiel 32 ayat 6. The land wherein thou swimmest, even to the mountains, and the rivers shall be full of thee. Joel 2. Seperti Yoel 2 ayat 30. Dan tadi juga Kisah Rasul 2. And pillars of smoke. The sun shall be turned ayat to darkness, 19. and the moon into blood, before the great and terrible day of the Lord. Striking and shocking phenomenon has been leaving scientists and people worldwide completely baffled, as waters worldwide have begun to turn into blood. Seluruh These dunia. significant occurrences are most certainly precursors of the trouble to come. July 27th, 2011. 2011. Between Russia and Ukraine. December Dari Rusia 22nd, sampai Ukraina. 2012, a deadly cold snap took Ukraine by force, killing and causing mass panic, hospitalizing hundreds. Lalu cuaca yang Only 3 days begitu later, dingin. December 25th, 2012, Russia was also hit with its 2012. coldest temperatures on record, dropping to nearly 60 degrees below zero. Also August 9th. 60 derajat di bawah nol. Ini sungai Yangtze di China. January 12th, 2013. A powerful avalanche of mud and dirt had taken away 10% of a village in southwest China. Earlier, rescuers drenched in mud swarmed the scene, digging fervently with shovels, looking for signs of life. Instead, they found shredded clothes, wallets and other evidence of those killed in the disaster. November the 18th, 2012. Blood rain also poured out on Sri Lanka, causing astonishment. Ada Furthermore, November the 27th, 2012. In Australia, the beaches suddenly turned blood red and the following interpretation went forth on youtube.com/harvestarmy. November 28, 2012. The sea turning blood in Australia signifies great distress and perplexity determined upon Australia and neighboring countries. There is need for national repentance to hold back God's hand. Luke 21:25. Lukas 21 ayat 25 dikatakan Tuhan memberikan tanda di and upon the earth distress of nations, matahari, the sea, bulan, and the waves roaring. January 6, bintang. 2013. Australia firefighters face threat levels not seen for years. Residents who narrowly escaped the fire front described darkness as it approached. Begitu It was panas absolutely sekali karena horrendous. It was if it was the terbakar darkest midnight you've hutan-hutan. ever seen. CNN reports that other residents describe the destruction left behind as Armageddon. January 7th, 2013. It's been an apocalyptic week in Australia, with heat so extreme the country's meteorology bureau added new colours to their weather map. In a sprawling catastrophic heat wave of historical proportions in the history of Australia. January 10th, 2013. In the midst of fires burning throughout the land, a tsunami-like dust storm swept over parts of Western Australia. The sinister-looking storm is the result of a thunderstorm, adding dust and sand into the mix. The dust storm apparently developed in minutes and swallowed the entire town of Onslow. January 11th, 2012. A severe tropical cyclone off Australia's northwest coast has shut down ports handling a fifth of the world's globally traded iron ore and cut supplies of natural gas and oil. Cyclone Meryl strengthened into a Category 4 storm, one short of the most severe Category 5 cyclone. Tidak seperti sel manusia. It was life, but not as we know it. Sukar menerangkan. It looks like something from a horror movie, doesn't it?
Well, for residents in Goulburn in South Australia, it was reality. They had Ini a barusan, horrifying Gus, shock terjadi when di Australia. thousands of Apa baby ini? spiders quite literally Laba-laba. rained down from the sky. The town Iya. was invaded by the creepy crawlies as homes and gardens Sawang were itu reportedly covered with menutupi the spiders kota. and mounds Kota. of silky threads. Whilst the terrifying scenes would probably cause mass panic in most places, the phenomenon commonly known Sarang as spider laba-laba rain or begitu angel hair menutupi kota, isn't Su. uncommon Ya. across parts of Australia. Saya membaca berita And itu there's ada actually orang a word keluar for it, lalu ballooning. rambutnya penuh dengan sawang. Ballooning is a form of Janggutnya penuh spider sawang. transportation. Jadi, It's basically when some species of spiders climb to the highest We got another dual tornado thing happening here. ini Both are tornado. doing some serious damage right now. Minutes later, Dan condensation tornadonya funnels bukan again satu, began reaching twin. the ground under the Tornado firstborn's kembar. mesocyclone. Ini Winds jarang were about to terjadi. terrorize the countryside again. Sekaligus berjalan bersama tornado ini. Pictures. Oh, there goes the door. There it is, all on the ground again. Hang on. Lihat itu tornadonya. Tornado itu seperti ada benang gitu ya. Ini bisa mencabut rumah-rumah. Trik-trik bisa terangkat, terbang. Rain cleared, exposing a long, snaky tube while a chubby multi-vortex tornado was gnawing on the farmland. Again, 2 tornadoes were on the ground under a high base with high contrast lighting. The shape-shifting rope tornado was being sucked into the multi-vortex tornado's orbit and would be slung-shot around the southern flank of its more massive sister. Generally, I would time-lapse video like Kalau this to ini meet the agak panjang demands of an film. ever-increasing Nanti ADHD sampai society. kepada However, I've kilat chosen to saja. share the following Ya. clips in Di real tengah-tengah time so that tornado the itu ada true kilat storm yang luar aficionados biasa. can get a more realistic sense of a Setelah itu truly mesmerizing spectacle. selesaikan saja karena terlalu panjang. Tapi kita tunggu sampai kilatnya muncul itu di tengah-tengah tornado itu. Jadi ada api, ya. Kilat itu kan api. Kira-kira bulan lalu 70 tornado dalam sehari. Bulan lalu di Amerika 70 tornado sehari. The ground over here. Oh wow, multiple vortices. Kembar ya, tornado kembar ya. Jarang terjadi seperti ini. Ini namanya gumpalan-gumpalan asap tadi. Ya, tadi kan ditulis darah, ya, lalu gumpalan-gumpalan asap. Nah, ini gumpalan asap. Ya. Unbelievable. This is better not be just another dream. Ini tukang-tukang foto seneng sekali sih kalau motret ini. Ya. Cepret bolak-balik. That one's doing that. And this one still here. Mendekat ya.
Wow, Did I just see that? luar biasa. Alright. Ya, saya kira cukup sekian. Hentikan aja. Masih panjang soalnya. Tapi kita lanjutkan. Saudara. Nah, kita melihat Tuhan itu memberikan contoh, sampel. Sampel itu contoh sedikit. Api sedikit, air, darah sedikit. Kalau sudah baca dalam kitab Wahyusku, berapa nanti yang menjadi darah? Sepertiga dunia ini. Sungai sepertiga jadi darah. Laut sepertiga jadi darah. Api sepertiga bumi akan hangus. Sepertiga pohon-pohon akan hangus oleh api. Nanti sudah baca dalam Wahyu 8. Jadi Tuhan sekarang kasih sampel dulu. Ini loh contoh soal. Contoh yang kecil nanti aku buat skala besar. Sepertiga bumi. Jadi kalau saudara mau untung, simpen aja Aqua sekarang. Nanti jual lain kali. Mahal bukan main air nanti. Betul, ya. Udara ini panas bukan main di bumi ini. Sangat panas karena sepertiga bumi ini nanti akan terbakar. Jadi kita melihat Tuhan kasih sampel-sampel ini untuk hal yang akan terjadi. Nah, ada sampel yang paling luar biasa yang disebut tetrats. Apa itu tetrat? Tetrat itu ada bulan menjadi darah total 4 kali berturut-turut. Kata tetrat itu seperti kuartet, ya tetras, kuartet, ya. Tapi yang disebut yang unik ini adalah bulan menjadi darah tepat pada hari raya orang Yahudi. Dan ini yang langka, yaitu pada hari raya Passover, Paskah, lalu Pondo Daun, Paskah Pondo Daun. Ini tahun 2014 sudah terjadi. April 15, Oktober, ya. Lalu sudah terjadi. Ini bulan April yang lalu. Ini akan terjadi. Ini yang ini. Ya. Dan ini nanti, ini luar biasa. Karena ini satu-satunya nanti akan yang terlihat di Yerusalem. Yang ini. Luar biasa. Dan ditambah dengan satu ini. Ya, gerhana matahari total. Ya, pada bulan Maret yang lalu. Cuma kita nggak lihat di sini, gerhana matahari total. Ya, saudara, tetrats ini adalah tetrats yang ke-8. Artinya rentetan semacam ini pernah terjadi 8 kali. Dan kali ini adalah kali ke-8. Luar biasa. Ya, saudara mesti tahu ini. Ini ke-8. Nah, kita melihat matahari berkain kabung pada tanggal 20 Maret yang lalu. Ya, jadi 3 bulan lalu. Sehari sebelum 1 Nisan. 1 Nisan itu tahun baru agama. Sebab Nisan itu bulan Abib, hari raya Paskah. Ya, jadi Tuhan itu memberi kalender, ada kalender agama, ada kalender sipil, ya, Jadi di sini Tuhan itu memberi keperingatan, ini loh, aku membuat namanya kalender yang bisa dilihat. Apa itu gerhana matahari? Gerhana matahari terjadi apabila matahari bulan ini, bulan kita ini mengelilingi bumi, ya, 1 bulan sekali persis dalam orbitnya. Bumi kita mengelilingi matahari, ini matahari. Bumi kita mengelilingi matahari 1 tahun sekali, persis. 1 tahun itu 365 hari, ada 8 jam, ada sekian menit, ya. Saudaraku, tapi bulan kita ini mengelilingi bumi tepat 30 hari.
Tiap 30 hari mesti keliling bumi kita ini. Ini namanya gerhana matahari. Ya, nah ini kalau begini terjadi gerhana bulan, kalau bulannya di sini. Ya, jadi gerhana bulan terjadi tatkala bumi melintas di tengah matahari dan bulan. Ini nanti kalau sampai di sini, kalau ini terjadi gerhana bulan di sini. Ya. Oke, kita melihat Rabi Yahudi mengajar kalau terjadi yang disebut gerhana matahari total, itu alamat buruk bagi dunia. Kapan terjadi matahari total? Waktu Yesus disalib. Betul? Dari jam 9 sampai jam 3 sore, 6 jam. Itu di Yerusalem. Total gelap 6 jam. Berarti Allah sedang apa? Berkabung. Kalau orang berkabung pakai pakaian apa? Hitam. Jadi Allah itu bergabung karena apa? Karena dosa manusia. Dan Tuhan kasih tahu, oleh karena dosamu ini, kamu nanti menolak Yesus, kamu celaka. Ya, saudara, bulan jadi darah, itu berarti alamat buruk bagi Israel. Nah tadi yang dikatakan tetrats itu ini. Ya, hari raya Israel itu 7, seperti pelita ini. Paskah, roti tidak beragi, hari raya sulung, Pentakosta, hari raya Nafiri, hari raya pendamaian, hari raya Pondok Daun. Ya, jadi tetrats itu persis di sini, persis di sini, persis di sini, persis di sini. Dulu yang menemukan ini yang pertama itu Mark Blitz. Tapi dia cuma menemukan 3 ini. Ya, peristiwa tetrats. Tetapi diperiksa kembali oleh seorang, dia menemukan bukan 3 kali, tapi 8 kali. Ya, dan saya tidak terangkan tetrats pertama, kedua. Tiap kali ada tetrats berarti ada sesuatu untuk Israel. Ya, dan tetrats yang ke-6 itu terjadi tahun 49, 50. Dan itu saat di mana negara Israel muncul tahun 48 sebagai pohon ara yang bertunas. Begitu muncul, begitu deklarasi hari itu, besok langsung diserang 9 negara, 1 lawan 9. Waktu itu negara Israel, perhatikan ya, waktu itu negara Israel penduduknya cuma 500 juta. Baru berapa? 500 juta waktu merdeka itu. Musuhnya itu keliling negara-negara Arab, jumlahnya total 50 juta. 500 juta lawan 50 juta. 1:100. Secara akal, gak mungkin menang. Betul? Tapi tetap eksis. Kenapa sih? Karena Tuhan turut campur. Jadi munculnya negara ini sebagai pertanda, kata Tuhan, perhatikan. Kalau pohon ara itu sudah bertunas, ingat, kata Tuhan, this generation shall not pass away till all things be done. Artinya generasi tahun 48 tidak akan lenyap sebelum Tuhan datang. Ini sudah berapa tahun? Dari 48 sampai sekarang? 67 tahun. Jadi kita ini sudah mau tutup buku. Siapa di sini yang lahir tahun 48? Enggak ada. Saya 41. Jadi kata Tuhan yang 48 masih bisa hidup sebelum aku datang. Jadi saya pun ingin masih hidup. Walaupun saya 41.
Ya. Nah, nanti ini ada pelajaran sendiri tentang ini. Ditulis berapa kali? 3 kali. Matius, Markus, Lukas. Ini pohon ara. Pohon ara itu bisa gede seperti ini. Ya. Dan kalau saya menerangkan, saya petik Lukas karena di sini ada perbedaan yang berbeda dari di sini. Ya. Jadi perhatikan kata Tuhan, kalau negara ini muncul 48 berarti tinggal 1 generasi saja. Aku pasti datang. Anda percaya enggak itu? Hah? Nah, apa itu tetrats? Ini. Tetrats itu suku bulan jadi darah 4 kali. Tapi perhatikan suku, bukan saja 4 kali bulan jadi darah pada hari raya orang Yahudi, tapi sebelum itu terjadi juga bulan jadi darah 3 kali. Sebelumnya dan sesudahnya. Terjadi juga, saudaraku, gerhana matahari parsial. Ya, sebelumnya dan setelahnya. Lalu yang khusus terjadi gerhana matahari total tepat pada hari raya Nafiri. Ya, saudara, di mana ditiup Nafiri itu pertanda, saudaraku, itu hari raya di mana diminta untuk berkumpul. Ya, saudara, itu tetrats. Yang sangat menarik dalam bagian ini, tetrats ke-6 ini, munculnya gerhana matahari total tadi. Ya, persis. Ya, di tengah-tengah berlangsungnya tetrats itu persis pada hari raya Nafiri. Jadi Tuhan itu mengingatkan, hari raya Nafiri itu berarti ditiup trompet. Kalau sudah baca di dalam kitab Bilangan pasal 10, trompet ditiup supaya orang berkumpul. Ya. Nah, kita ini dikumpulkan supaya dulu kalau mereka berkumpul untuk mendengar suara Tuhan. Mereka berkumpul untuk taruh perhatian. Mereka berkumpul untuk apa? Untuk bisa kumpul. Anak-anak Tuhan, jangan tercerai-berai. Halo. Nanti kita akan terangkan, Pak, ini penting sekali. Kalau saudara dikumpulkan, sekarang ini tidak pernah terjadi semacam ini. Dan Indonesia ini mendapat kehormatan untuk bangsa-bangsa bisa berkumpul. 3 tahun lalu terjadi acara besar di Indonesia. Apa itu? World Prayer Assembly. Yang kedua di dunia. Dulu pernah di Korea tahun 86 dan tidak pernah di negara lain manapun. Indonesia terpilih 3 tahun yang lalu untuk supaya seluruh dunia datang berkumpul berdoa bersama. Wow. Mata Tuhan sedang ada di Indonesia. Karena itu saudara di sini yang sekarang mendengarkan, ini sebetulnya kesempatan untuk saudara itu bisa bangkit rohanimu. Tapi kalau saudara tidak menggunakan hamba-hamba Tuhan di sini, saya katakan di Indonesia, hamba-hamba Tuhannya begitu banyak yang baik masih dibandingkan di Amerika. Saya kalau melihat hamba-hamba Tuhan di Amerika, 50% itu sudah pernah cerai. Pendeta. Jadi dapat dibayangkan kerusakan moral. Nah, kita melihat di sini, lalu ada sesuatu hal yang luar biasa, yaitu kembalinya kota Yerusalem ke tangan Israel. Tahun 67. Jadi tahun 48 mereka merdeka, tapi menunggu masih 19 tahun kemudian baru kota Yerusalem itu balik ke tangan Israel setelah merdeka. Ya, kenapa? Ya karena
sebelumnya itu kota Yerusalem ini dibagi. Ya, sebetulnya dibagi 4. Yerusalem ini adalah kota yang tidak pernah seperti kota-kota lain. Kenapa, Sku? Pernah dihancurkan total 2 kali. Total. Dikepung 23 kali. Diserang 52 kali. Ditaklukkan dan ditaklukkan kembali 44 kali. Mana ada kota yang terus ribut? Tidak ada. Selain Yerusalem. Ya, kenapa? Karena yang punya kota ini sebetulnya Raja Salem. Siapa itu Raja Salem? Itulah Yesus. Kalau bukan Yesus yang pegang, tetap kacau. Melkisedek, kalau sudah baca dalam Kejadian 14, dikatakan Melkisedek Raja Salem. Siapa itu Melkisedek? Itulah Yesus. Saudara, dan oleh karena itu kota ini terus kacau. Bayangin, semacam ini kota ini diruntuhkan, diserang, tapi kembali ke tangan Israel. Ya, tahun 67 melalui perang yang dahsyat, yang cepat, yang luar biasa. Hanya 6 hari. Ini namanya tidak pernah perang di dunia selesai. Siapa saja, negara mana saja, kalau perang sama negara lain tidak pernah selesai dalam waktu singkat kecuali Israel. 6 hari selesai. Cuma 6 hari. Lihat Ukraina, sampai sekarang masih belum selesai. Vietnam, berapa lama? Korea, berapa lama? Tentara Amerika berapa lama mati di sana? Afghanistan, sampai sekarang nggak selesai-selesai. Ya, tapi Israel perang dalam tempo 6 hari. Untuk apa? Kembali merebut Yerusalem supaya nubuat Lukas 21 ayat 20 ini dipenuhi. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara. Saya senang dengan Dix, pendeta Dix namanya. Pendeta ini membuat Alkitab namanya Dix Bible. Dia membuat begitu banyak catatan. Dia buat bukunya ini, ya, Alkitab yang dikasih catatan, selama 40 tahun dia memeriksa, baru dirilis. Waktu itu saya membaca sebelum Yerusalem jatuh kembali ke tangan Israel. Dia menulis, lihat, sebentar lagi Yerusalem pasti kembali ke tangan Israel. Dalam bukunya, Alkitabnya itu, saya baca, wah, tajam ini orang. Sudah nangkap lebih dulu apa yang akan datang. Dan betul, setelah saya beli Alkitab itu, sebentar lagi Yerusalem direbut. Dan saat itu negara paling kuat di Timur Tengah itu Mesir. Ya, luar biasa kuat. Dan Mesir dibantu Syria, dibantu Yordania, dibantu negara-negara Arab sekitar itu. Kalah semua. Dan hanya waktu 6 hari. Makanya disebut Blitzkrieg. Seperti orang motret. Jadi kilat.